Alhamdulillah guys, gua kali ini di Mekah melakukan ibadah umroh yang kedua kali ini. Alhamdulillah buat kalian yang insya Allah mau umroh bareng Babe Aldo tanggal 18 November 2024 insya Allah ada promo bersama Akhiratur. Cepetan daftar sekarang, ini nomornya. Jadi mumpung slot promo guys, jadi murah, harganya mulai 26 juta. Kalian langsung hubungi supaya insya Allah bisa umroh bareng di tanggal 18 November cepetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap penutupan sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Dalam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak, semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, kita tetap akan membahas Kori dulu ini, Ratu Ketek Hitam. Hore. Si Ratu Ketek Hitam ini dan sahabatnya ini, dan juga suaminya ini dugaan kuat gue mereka adalah sebuah sindikat atau kelompok yang cara mainnya profesional, dan mereka bukan cuma bertiga aja ya. Jadi dari mulai awal kemunculannya dia berbicara di Instagramnya dia, udah kita bahas itu ya. Lalu dia muncul di podcast KBN Nusantara, terus dia juga muncul di podcastnya Pada Suka TV, terus banyak sekali postingannya yang kita bahas, dan kita udah bongkar juga bahwasanya dia member Photosure, ya kan? Nah, dugaan gue itu mereka nggak cuman bertiga, banyak. Karena apa guys? Ada yang WA gue. Ya, gue sempat waktu nyari si Saeb botak ini, gue kasih nomor WA gue. Gue berharap bisa ketemu mereka. Ternyata Allah masih jaga kita, karena ini makin sangat kuat dugaan gue bahwasanya mereka ini sindikat. Mereka ini mau bermain untuk memeras, kalau dugaan gue. Pemerasan yang mereka lakukan ini ya modusnya itu dugaan gue itu. Jadi contohnya Habib Rizky Al-Idrus ini ya, itu didekati, diajak ketemu ya, terus narasinya dibuat seperti itu. Nah, ini pelajaran juga buat semua para tokoh-tokoh ya, nggak cuma Habib Rizky, para tokoh-tokoh ya. Gue beberapa kali ada sih yang begitu sama gue, coba tiba-tiba minta WA ada. Nah, kalau gue sih gue terbuka aja, gue nggak pernah sembunyi-sembunyi. Istri gue tunjukin nih, makanya kalau mau nikah lagi, nikah aja, nggak usah sembunyi-sembunyi. Jangan jadi kejebak gitu. Nah, akhirnya Habib Rizky dalam tanda kutip terjebak. Alhamdulillahnya Habib Rizky tadi sudah kita beritakan, beliau melapor ke Polres Cirebon. Setelah dari Bareskrim mungkin diarahkan ke Polres Cirebon untuk melaporkan kelakuannya si Ratu Kori ini. Kalau suaminya gue udah bongkar dari awal, gue udah nebak suaminya ini ada peran kayaknya dari awal. Karena dibiarin aja, bahkan Kori ini sama si Saeb botak ini deket banget ya.
lebih banyak kemunculan Kori sama Saeb botak daripada sama si suaminya. Ya, bahkan si Saeb sudah gue laporin juga ke Polres Metro Jakarta Timur untuk mempertanggungjawabkan ucapannya. Nah, sekarang ini yang kita mau bahas adalah nih WA yang gue terima setelah gue kasih nomor telepon gue. Nih, kamu di mana? Saya Saeb. Itu 2 kali miss call ada ya. Kau angkat, kau maunya apa? Waktu itu gue lagi di mana nih ya? Di Polres ya. Nah, lagi di Polres. Kau jangan cari panggung, kau pikir ini masalah candaan. Kami keluarga korban mungkin maksudnya ya. Kami nggak terima diperlakukan seperti ini, kami nggak takut siapapun termasuk kau ya. Bagus kalau nggak takut. Cari sensasi pula kau, kemana kau? Jadi kalau dari tata bahasanya, kadang dia seperti orang dari timur Indonesia, kadang seperti Medan. Pula itu kan Medan ya. Cuman kemarin, nah akhirnya gua angkat. Teleponnya gua angkat tuh. Waktu gua angkat dia maki-maki gue, mau nyari gue. Gua tanya di mana, tunjukin tempatnya, dan gua video call dia. Gua buka kamera gue. Seperti biasa, para pengecut itu takut menunjukkan wajahnya. Mereka takut menunjukkan wajah. Minta ketemu tapi nggak pakai wajah, nanggung anjir. Ya, jadi ini sindikat guys. Ngaku keluarga korban, bodoh amat lu keluarga korban. Nggak takut gue. Cuman gue nggak tolol. Kalau gue nggak tahu muka lu, gimana gue mau berantem sama lu? Kalau mau ngejebak orang tolol, silakan orang tolol lu jebak. Gue bukan tolol. Ya. Nah, jadi nanggung dia. Katanya, udahlah, kalau mau ketemu buka kamera. Nggak ada dibuka. Ayolah tunjuk muka gitu. Nah, kau hati-hati, kau puki. Nah, itu bahasa timur lagi tuh. Ya. Gua jawab, kalau laki-laki tunjuk muka kakak. Iya. Jangan sayang. Jangan sok jagoan. Kalau mau sok jagoan, jangan nanggung gitu. Kalau laki-laki tunjuk muka kakak, dia jawab, orang kayak kau memang harus dimusnahkan, babi kau ya. Kau lihat nggak lama lagi kau pasti kami jemput. Gue jawab sama ketawa, hahaha, cepat, jangan lama. Karena kita orang ini mata sugalap, kepala batu sonai. Mata sugalap, jadi jangan bikin sing baik, dan katong yang tahu mana baik mana sing baik. Maju depan hantam lu ke baik. Iya, jadi mereka ini udahlah kesimpulannya. Mereka menggunakan segala fasilitas yang mereka punya. Sayangnya fasilitasnya itu ya begitulah. Fasilitas murahan, pengecut, nanggung. Jadi kalau mau ngancam, mau nyari gue ini ada muka. Ada nama, gampang nyari gue. Dan kalau lu memang preman, jangan nanggung gitu. Mau ngancam, tunjukin muka lu. Jangan, ya, kalau begini kan gimana guys? Ya kan? Jadi mereka ini kesimpulan gue, dari yang gue bahas sekarang, kesimpulan gue adalah, mereka ini sebuah sindikat, dalam tanda kutip. Dugaan gue, mereka ini adalah sebuah sindikat yang memang modus operandinya begitu. Ngaku dilecehkan, ngaku ini, ya suaminya nanti pura-pura marah, terus temennya ikut-ikutan, terus pakai ngancam-ngancam pakai preman. Pasaran bokep sepi ya, lu sih jelek. Ketek lu sih hitam, nggak laku dah foto lu ya. Mainnya sama si saya botak begitu. Padahal foto sama lakinya ini belakangnya itu alprat ya.
Jadi begitu guys, mereka ini sindikat, pakai ngancam lagi. Dan kalau ngancam jangan nanggung. Ya, dugaan kuat gue bahwasanya mereka adalah sindikat. Buat para tokoh hati-hati aja. Modus-modus seperti ini memang banyak sekarang lagi. Nyari duit lagi susah. Jadi mereka mainnya dengan cara yang kotor, najis, menjijikkan seperti ini. Mereka manusia-manusia yang enggak deh. Na'udzubillah min dzalik. Tapi sekali lagi, gue tetap akan bongkar semuanya sampai semua mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka ucapkan. Gue nggak berhenti. Termasuk channel-channel yang ikut ngangkat dia. Itu the next. Oke? Pelaku utamanya dulu. Pemain cadangannya nanti aja. Oke? Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu wal inayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spill terus lah. Spill terus. Lu sih pakai ngancam gue. Salah orang lu tong. Hydrogel probiotik. For Power. Hydrogel teruji BPOM OMD. Testimoni. Sudah bisa makan manisan nanas. 1 minggu sudah bisa minum kopi dan makan pedas. Asam lambung 7 tahun baru kali ini sembuh. Terima kasih Hydrogel probiotik. Promo Muharram diskon 20% dari harga 200.000 menjadi 160.000. Dibuka ke agenan dan distributor seluruh Indonesia. Promo distributor setiap kabupaten. Ada reward umroh bersama Babe Aldo. Hydrogel solusi untuk lambung Anda.